أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أصدق الحديث كتاب الله وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka mengingat Allah. Ini sebuah ibadah yang agung, yang mana memang rumah Allah ini tempat untuk kita mengingat kepada Allah. Jadi kita memfungsikan rumah Allah dengan benar, dengan baik, ini sebuah karunia dari Allah. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sebentar lagi insya Allah Ramadan akan datang. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk siam, berpuasa bulan Ramadan. Makanya kita sebagai orang yang beriman seharusnya kita menjawab panggilan tersebut dengan sukacita. Makanya seharusnya kalau kita betul-betul mendasari atau betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika datang kesempatan yang luar biasa ini, kita menyambutnya dengan gembira. Makanya di spanduk-spanduk tulisannya marhaban ya Ramadan. Marhaban, selamat datang, itu sebuah sambutan yang kita keluar dari hati dengan perasaan gembira. Gimana mboten? Apa beban kira-kira? Seharusnya ya kita menyambut dengan gembira. Sebelum kita masuk ke amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan, ya ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan ya. Mungkin ini tiap tahun diulang, tapi ya memang dasarnya manusia itu pelupa, jadi ya jangankan diulang setahun pisan gitu. Sing 5 waktu dipanggil bendino gitu, kuwi luput aja. Apa meneh sing setahun pisan. Makanya kita perlu ingatkan kembali tentang bagaimana fadilahnya, keistimewaan bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan yaitu bulan Ramadan adalah syahrun mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Jadi datang kepada kalian bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Yang mana yang namanya berkah itu kan di situ banyak kebaikannya dan menetap. Jadi apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita tunaikan di dalam bulan tersebut. Kemudian pintu langit itu dibuka. Kalau lafadznya itu futihat abwabus sama. Riwayat yang lain futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Riwayat yang lain futihat abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu rahmat. Dibuka pintu-pintu langit maksudnya
amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu sangat mudah untuk diterima. Jadi pintu langit dibuka, otomatis amal itu mudah untuk naik kepada Allah. Kemudian juga Futihat Abwabul Jannah. Jadi mudah sekali, banyak sekali jalan untuk memudahkan kita masuk surga. Karena di situ bulan yang penuh berkah, setiap detik yang berlalu di bulan Ramadan ini pahalanya besar. Jadi pahalanya dilipatkan baik kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya dilipatkan, kuantitasnya juga dilipatkan. Yang kita tidak dapati di bulan-bulan yang lain. Makanya kita harus menyambutnya dengan senang gembira. Dan juga selain yang dicontohkan oleh kisah yang banyak sering kita nukil ya. Jadi bulan Ramadan itu mudah membuat jalan ke surga itu semakin mudah. Seperti halnya yang hadis yang diceritakan oleh Tolhah bin Ubaidillah tentang dua orang yang masuk Islam bareng-bareng, yang sering kita dengar. Yang satunya sregep, sing sijine biasa. Sing sregep ini adalah saking dia sregep kemudian mati duluan karena mati syahid. Mati syahid itu kematian yang mulia dan itu kematian yang nilai pahalanya luar biasa. Yang satunya sing biasa-biasa tadi, dia mati setahun kemudian. Adalah kok Tolhah lho ngimpi ketemu dua orang ini sing mlebu surga dhisik kok sing males-malesan. Makanya dia heran. Dia cerita sama teman-temannya. Sampai Nabi dengar. Kenapa kalian heran? Diceritakan kepada Nabi. Apa yang membuat kalian heran? Bukanlah si fulan ini dia mati setahun kemudian, pada Ramadan dia menjumpai bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya, dan selama setahun ini berapa sujud yang dilakukan. Maka umpama yang B sing mati keri dewe meskipun dia asalnya malas-malesan ini surganya lebih tinggi dan dia masuk surga duluan, itu wajar karena dia menjumpai bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu bisa kalau kita gambarkan itu bisa, amalan itu bisa ngatel, bisa meroket cus gitu. Jadi saking besarnya pahala yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya juga. Ini membuat seseorang itu argo pahalanya jalan terus. Dan istilahnya kalau nilainya itu nanjake tajam. Makanya kita jangan sia-siakan bulan yang akan kita jumpai ini. Rugi. Dan juga selain itu, selain mudah masuk surga, juga pintu neraka ditutup. Bahkan Allah membebaskan beberapa hambanya dari api neraka. Walillahi utaqa'u minanar wa tilka kullalailah. Jadi di bulan Ramadan tersebut Allah senantiasa membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Si fulan dicorek dari daftar penghuni neraka. Itu tiap Ramadan, tiap malam bulan Ramadan itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Kira-kira nek sing dicorek saka neraka niki kira-kira nek wonge malas-malasan mungkin apa mboten? Ramadan teko ora poso, ya ora salat, ya ora mungkin. Mesti dia memanfaatkan bulan tersebut dengan baik sehingga yang asalnya dia mungkin jadi penghuni neraka dicorek, dibebaskan dari neraka. Ini bulan Ramadan seperti itu. Dan juga selain itu diampuni dosanya. Wis bonusnya diampuni dosa-dosanya. Tidak ada mungkin keutamaan yang lebih afdal selain kita diampuni dosa-dosa. Karena yang bisa membebani kita, yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka yaitu dosa kita. Ketika dosa-dosa ini diampuni oleh Allah, maka hal tersebut adalah keistimewaan yang luar biasa. Ini istimewanya bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan yang bisa kita
maksimalkan di bulan Ramadan, itu otomatis yang pertama yaitu puasa. Jelas ini. Karena kewajiban puasa ini adalah kewajiban wajib, dan puasa bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Seperti yang kita ketahui bahwasanya puasa atau ibadah yang wajib itu pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan dengan dua syarat ini, imanan wahtisaban, dia betul-betul berangkat dari keimanan kepada Allah. Dia memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dalem gitu. Saya menunaikan kutiba alaikumus syiyam, siap gitu. Kita melaksanakan puasa wahtisaban. Ihtisab itu kita betul-betul mencari pahala. Betul-betul kita mencari sesuatu yang dijanjikan. Jadi kalau gambarannya wong digaji, kowe kerja setahun tak gaji 100 juta. Kira-kira kerjanya semangat ora? Dia akan semangat, terus dipanggil jam 2 malam siap. Jam 3 bengi ditelepon siap 100 juta. Sesasi. Nah, ciri-cirinya orang yang ihtisab yaitu dia betul-betul timbul kesemangatan. Wah, Ramadan ini seneng dia. Dia betul-betul berharap akan datangnya Ramadan. Kira-kira itu kita dapetin apa mboten? Coba tanya di linjingan. Kira-kira ketika datang Ramadan itu bisa nggak kita hadirkan perasaan itu? Wah, seneng Ramadan gitu. Berarti kita betul-betul ihtisab mencari pahala dengan itulah. Kalau kita sudah menghadirkan itu iman dan ihtisab, baru dapat bonusnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang sudah lalu diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya dua itu tadi. Bisa nggak kira-kira? Ya itu tadi. Kita harus betul-betul menghadirkan perasaan. Ciri-cirinya ihtisab yaitu tadi, dia semangat di dalam beribadah. Dan nek wong ketika datang bulan Ramadan poso meneh, gue kerjaku piye, ngono piye lah wis. Allahu a'lam ini oleh bonus apa ora gitu. Kira-kira. Paham ya? Jadi kita harus bisa menghadirkan ihtisab. Kemudian selain itu puasa ini juga memiliki keabdalan yang luar biasa karena betul-betul Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kullu amalin bini Adam yudha'af al-hasanu asyru amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Jadi semua amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali atau 700 kali. Itu yang normal. Kemudian qala Allah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali orang yang berpuasa. Ini orang tersebut saya sendiri yang akan ngasih pahala bagi dia. Takarannya yang ngerti Allah. Bukan cuma 10 kali, bukan cuma 700 kali, tapi betul-betul Allah yang akan ganjar orang tersebut sesuai dengan kadar keimanannya. Masing-masing orang akan beda pahalanya karena wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan memberi pahala pada orang tersebut. Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang tersebut meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena saya. Jadi betul-betul Allah yang akan memberikan pahala khusus kepada orang tersebut. Berapa besarnya? Ya tergantung dengan besarnya keimanan kita, besarnya pengharapan kita kepada puasa tersebut. Nek kita sudah semangat dari awal, kita seneng gitu. Kita betul-betul mencari pahala. Kan pahala puasa itu kan argo pahala jalan mulai apa jenenge subuh sampai dengan maghrib, itu argo pahala jalan. Argo pahala puasa akan jalan. Nah, besarnya pahala itu ya itu tergantung dengan berapa besarnya kita dalam menghayati atau mengharapkan
dari kegiatan puasa kita ini. Bahkan yaitu tadi tidurnya orang berpuasa itu berpahala itu bisa jadi karena kalau mungkin seseorang pasti selama waktu itu enak turun nilai. Bahkan tidurnya pun dihitung pahala karena memang argo puasa jalan mulai dari awal mulai dari subuh sampai maghrib. Tapi bukan berarti kon turu terus ya ora. Jangan kita berharap mencari pahala dengan tidur. Tidak. Tetap lebih afdal kita mengoptimalkan amal-amal soleh. Entah itu baca Quran, entah itu sholat sunnah, entah itu sedekah, entah itu silaturahim, entah itu berbuat amalah dengan baik. Semua amal soleh yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya sesuai dengan kadar keimanan kita. Kemudian Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa hisab. Orang yang berpuasa ini yang kita mungkin sudah pernah belajar tentang sabar. Sabar itu kan ada 3 macam. Sabar menjalankan perintah, sabar untuk menghindari maksiat, dan juga sabar ketika menerima cobaan-cobaan, menerima musibah. Puasa ini menggabungkan 3-tiganya sekaligus. Orang yang berpuasa ini menggabungkan 3 kesabaran tersebut. Yo sabar menjalankan ketaatan, dia harus berpuasa mulai dari terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari. Dia menjalankan ketaatan, kemudian dia menjauhi maksiat, larangan-larangan yang ada selama bulan Ramadan dia jauhi semuanya. Tidak boleh bohong, tidak boleh ngomong jelek, tidak boleh ini kan berarti banyak larangan-larangan syahwat ini semuanya kita jauhi. Berarti kita menggabungkan 3 sekaligus. Bahkan yang ketiga kan sabar ketika menghadapi cobaan. Wong poso iki lho ngeleh, yo ngelak gitu. Pasti dia mengalami lapar dan juga haus. Dia menahan itu semua, menahan syahwatnya sampai terbenamnya matahari. Maka menggabungkan jenis 3 kesabaran ini di dalam puasa, makanya pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar kaya wong poso iki. Pahalanya bighairi hisab. Ora enek hitungane. Tanpa hitungan. Wakeh pol. Yaitu tadi syaratnya harus kita bersabar betul-betul. Kemudian dalam hadis yang lain misalnya, keutamaan puasa yaitu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa walidihi wa jarihi tukaffiru has-shalah was-shaum was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi fitnahnya seseorang, jadi seseorang itu terfitnah. Fitnah yang dialami seseorang karena mungkin keluarganya, dari hartanya, dari tetangganya. Jadi seseorang itu kadang-kadang mungkin dia terfitnah, mungkin tidak bisa mendatangkan haknya istrinya, tidak bisa mendatangkan haknya anak-anaknya, tidak bisa mendatangkan haknya saudaranya, tetangganya kaliran misalnya, kita cuek-cuek aja, ini dosa aja nih, dosa. Kita bermuamalah dengan istri juga harus dengan baik, kita ngomong kasar itu juga termasuk dosa. Dan juga fitnah-fitnah yang lain yang kita kerjakan, dosa-dosa yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, entah itu dengan harta kita, kudune seharusnya kita membelanjakan harta dengan baik, ini kita buang-buang misalnya, ini semuanya bentuk-bentuk dosa. Nah, dosa-dosa seperti ini tukaffiruha as-shalah was-shaum was-shadaqah wal amru bil ma'ruf. Jadi bisa digugurkan dengan sholat, poso, sedekah, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi salah satu keutamaan puasa ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Entah kita ngomong ira bener terhadap tetangga kita, orang ngomong ira bener kepada istri kita, kepada anak kita. Ini dosa yang mungkin dosa tersebut bisa gugur dengan kita berpuasa. Makanya puasa itu juga termasuk bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Dan juga yang lebih kita harapkan lagi, puasa ini besok bisa memberikan kita syafaat di akhirat.
Ketika Allah memaparkan tentang puasa dan juga Al-Qur'an. Kemudian puasa berkata kepada Allah, membela. Yaqulus shaim, yaqulus siyam, Rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, saya telah menahan orang ini dari syahwatnya, dari makanan dan minumannya di siang hari. Maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Jadi puasa minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang ahli puasa. Ini keutamaan tersendiri. Makanya jangan sampai puasa ini kita jadikan beban, karena fadilahnya banyak sekali keutamaannya. Dan yang lebih penting bisa jadi tameng kita di akhirat kelak. Ini keutamaan yang luar biasa. Jadi keutamaan puasa itu. Jadi amalan terbaik di bulan Ramadan yang pertama yaitu puasa. Kemudian yang kedua tentu saja qiyamul lail. Qiyamul lail yaitu salat malam. Salat malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang berdiri di waktu malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab tadi, dengan benar-benar berharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi semua bonusnya itu ampunan. Luar biasa. Selain pahalanya ditingkatkan, diampuni dosanya. Ini pahala yang double kill istilahnya. Jadi dan qiyamul lail ini termasuk hal yang disyariatkan atau mungkin sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkadah. Jadi Nabi sendiri pernah mencontohkan sholat itu selama Nabi menjelang beliau wafat itu 3 kali. Pertama sholat dengan beberapa orang tok sampai sebentar. Besoknya sholat lagi diikuti beberapa orang, ramai sholat sampai setengah malam. Diimami Nabi loh, mulai berisak sampai tengah malam loh. Sik do kurang Nabi. Ini masih ada waktu, mbok tambahi mawon to. Semangatannya luar biasa para sahabat ya. Kira-kira kita alhamdulillah wis rampung. Nabi itu enggak. Zaman sahabat itu ketika Nabi ngimami mulai dari isya sampai tengah malam, selesai, saking nikmatnya mereka menikmati sholat itu, ditambahi lagi gitu. Masih ada waktu loh, sampai 2 jam 3 jam lagi kan bisa. Masya Allah. Hari ketiga gitu lagi Nabi sholat sampai hampir menjelang subuh. Jadi 3 kali. Terus besoknya lagi, masjid ramai. Kan yang ikut sholat Nabi moro-moro, mambengi Nabi sholat ini. Akhirnya terus banyak orang datang, ternyata Nabi nggak keluar. Sampai enak sing dehem. Terus di balang pintunya Nabi klutak gitu. Terus habis itu subuh Nabi baru keluar. Saya tahu tadi malam kalian datang pengen sholat, tapi saya khawatir nek engko diwajibkan. Jadi Nabi cuma sholat tarawih 3 kali tok itu. Setelah itu enggak wajib. Khawatir Nabi memikirkan umatnya. Khawatir nek sholat wajib ketika Nabi rutin ngono terus moro-moro ada kewajiban sholat tarawih lah. Sing repot awake dhewe ngene mboten. Nabi saking memikirkan umatnya itu seperti itu. Jadi wis 3 kali tok. Baru setelah itu zaman Abu Bakar itu wis sibuk perang ngurusi wong murtad niku. Baru ketika zamannya Umar bin Khattab diaktifkan kembali. Yuk. Nah, Umar bin Khattab melihat kok nang masjid iki yo kene salat wong 3, kene salat wong 4, kono salat wong 5. Kok piye? Mbok iya yo salat dadi siji wae. Akhirnya salat diimami oleh 1 orang mulai zamannya Umar bin Khattab. Tapi Nabi pernah nyontoi. Nah, ini disyariatkan dan itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Makanya ketika sahabat tadi nanya, Nabi, ini masih setengah malam, nambah lagi. Terus Nabi mengatakan, innar rajulu idza shalla ma'al imam hatta yansharif husiba
khusiba qiyamul lailah. Barang siapa yang dia berdiri bersama imam sampai bubar, maka dia ditulis sholat semalam suntuk. Ditulis sholat semalam. Jadi kita diusahakan nek sholat bareng imam itu ya sampai rampung. Nek imam witir ya witir bareng imam aja. Perkara nanti setelah mau malam kita mau nambah lagi, nggak apa-apa. Kita bareng sholat bersama imam sampai selesai. Ngoten nggih. Ini keutamaan taraweh. Jadi kita semangatkan diri kita ketika menjalankan taraweh, syukur hidupkan sunnah Nabi ini. Jadi termasuk amalan yang afdol, yang kedua. Kemudian amalan yang utama lagi yang ketiga yaitu berdoa. Berdoa di waktu puasa. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah itu 183 itu tentang puasa. 184 tentang puasa. Syahrul Ramadan 185 juga tentang puasa. Lah 186 itu tentang berdoa. Betul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka jika mereka bertanya tentangku, katakanlah pada mereka bahwasanya saya dekat dan saya mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Itu 186. 187 balik meneh tentang puasa. Jadi ulama ketika menafsirkan ayat ini berarti doa yang dilakukan di tengah-tengah. Jadi ayat tentang doa ini berada di tengah-tengah ayat tentang puasa. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa di bulan Ramadan ini pahalanya juga luar biasa. Termasuk amalan yang utama. Kita bisa melakukannya kapan saja, terutama di waktu-waktu yang afdal. Waktu ketika menjelang berbuka. Ini waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh kita. Ketemu kancane arep buka bersama, ngobrol sampai adzan. Padahal ini yang dianjurkan menjelang berbuka atau ketika berbuka ini adalah mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Banyak sekali waktu-waktu yang bisa kita lakukan untuk berdoa dan Allah sendiri berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, ketika mereka bertanya tentangku, katakanlah bahwasanya saya dekat. Jadi Allah itu dekat. Tidak perlu perantara, tidak perlu orang lain, selalu Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa. Harus kita betul-betul yakin dengan adabnya mungkin. Dan doanya adalah salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah, karena ketika orang berdoa itu betul-betul seseorang itu melakukan penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia menundukkan kepalanya, dia betul-betul menengadah kepada Allah, mengakui kelemahan dirinya, kemudian dia minta kepada Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang mengatur segalanya. Ini adalah sebuah amal soleh yang sangat dicintai Allah, karena dengan berdoa seseorang itu betul-betul menunjukkan bahwa dia hamba yang sangat butuh kepada Allah. Makanya jangan ragu-ragu untuk berdoa. Apapun masalahnya, kita berusaha berdoa kepada Allah. Jangan minta kepada orang lain, jangan menggantungkan hati kita kepada yang lain. Kita semua masalah yang semua orang pasti punya masalah, dan tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Makanya nggak ada salahnya ketika kita ingat sesuatu langsung mengangkat tangan berdoa. Dimanapun, kapanpun, nggak harus setelah sholat atau mungkin di waktu-waktu tertentu ya silahkan jenengan lakukan seingatnya atau sak butuhnya. Apalagi seseorang itu betul-betul dia menangis merasa butuh, ini jelas Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang tersebut. Jadi amalan yang utama yang ketiga yang dilakukan di bulan Ramadan yaitu berdoa kepada Allah. Yang keempat yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yaitu bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus
jelek, mulai dari Lauhil Mahfud sampai Baitul Izzah, sampai langit dunia itu 30 langsung di bulan Ramadan. Adapun dari langit dunia ini kepada Nabi Muhammad ini berangsur-angsur turun selama 23 tahun. Berangsur-angsur. Jadi ya turun sesuai dengan kejadian-kejadian. Tapi Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ini sekaligus yaitu di bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Quran, Syahrul Quran. Betul-betul mereka mengkhususkan membaca Al-Quran. Bagaimana Imam Malik, seorang ahli hadis yang beliau punya punya majelis tentang hadis, tapi ketika masuk bulan Ramadan praise, beliau fokus untuk baca Quran. Imam Syafi'i kalau sudah masuk bulan Ramadan, semuanya ditinggalkan, fokus untuk baca Quran. Esok katam pisan, bengi katam pisan. Sedino katam pindho berarti sesasi katam ping swidak. Bisa jenengan. Tapi ya beliau Imam Syafi'i kan ya memang seseorang ketika membaca itu harus disertai dengan tadabbur. Lah ada orang-orang khusus yang Allah berikan kelebihan, kalau beliau itu koyok betul-betul baca mungkin setengah hari bisa khatam bisa. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mau wis kulino. Nek kita idealnya paling cepat ya 3 hari sekali, paling cepat. Lebih dari itu ya malah ra oleh. Berarti mungkin kita nggak bisa mentadaburinya, dikhawatirkan gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu yang punya kekhususan tertentu ya nggak ada masalah. Dan mereka orang-orang yang luar biasa. Makanya bulan Quran mumpung kita jumpai Ramadan, kita berusaha punya target-target tertentu. Khatam sekali kah? Khatam 2 kali kah? Atau dibagi, kalau misalnya pengen khatam sekali, berarti ini dibagi 5 kali sholat. Setelah sholat berapa itu? 2 halaman atau 4 halaman. Ya, kita targetkan sendiri. Kita targetkan. Karena itu adalah amalan yang luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kemudian amalan terbaik yang lain yang dilakukan di bulan Ramadan yaitu umroh di bulan Ramadan. Nek iso. Karena umroh bulan Ramadan itu keutamanya seperti halnya berhaji bersama Nabi. Jadi bagi yang punya kemampuan mungkin ya nek umroh, seandainya podo-podo umroh boleh bisa milih tanggal, pilih waktu ya di bulan Ramadan. Karena ini keutamanya luar biasa, karena kualitasnya ditingkatkan. Umroh iso dadi haji. Ini kualitasnya, pahala kualitasnya ditingkatkan oleh Allah. Kemudian amal soleh, amal terbaik yang lain yang bisa dilakukan di bulan Ramadan yaitu dermawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Jadi Nabi itu orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Jadi Nabi itu wong sing paling baik dibandingkan dengan orang sahabat-sahabat yang lain. Wa kana ajwadu ma yakun fi syahrul Ramadan. Dan Nabi paling di antara semua bulan-bulan yang ada ini paling dermawannya Nabi itu ketika di bulan Ramadan. Makanya orang yang dermawan di bulan Ramadan ini juga keuntungan pahalanya juga besar. Yang mana bulan itu ketika itu Nabi berjumpa dengan Jibril deres Al-Quran. Nabi biasanya setiap bulan setahun sekali Jibril datang kepada Nabi untuk
kembali mendderes Al-Quran itu setahun sekali. Hanya saja ketika Nabi wafat, menjelang Nabi wafat itu 1 tahun 2 kali. Ya, ini pada saat itulah Nabi paling di puncak kedermawannya. Saking dermawannya itu seperti halnya rihil mursalat, seperti halnya angin yang dilepas. Jadi cakupannya luas dan cepat. Hampir semua orang di sekitarnya itu mendapatkan manfaat dari kedermawannya. Ya, kita tidak bisa nyontoh Nabi 100% plek ya, minimal kita timbulkan jiwa kedermawanan kita di bulan Ramadan. Kita nggak harus zaman saiki lho mau garek nyekel ngene transfer bulik 2 juta, transfer 5 juta. Bisa. Nek ono duite. Karena kedermawanan yang ini kita bangun jiwa kedermawanan itu terutama di bulan Ramadan. Terlebih lagi di bulan Ramadan pasti akan lebih besar lagi pahalanya. Jadi sering bagi-bagi, sering peka terhadap orang sekitarnya, kira-kira butuh apa, entah itu bantuan fisik ataupun juga bantuan harta. Nek ono duite. Kemudian amal terbaik yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yaitu memberi, terkhusus ya, dermawan itu kan cakupannya luas, bisa sedekah dengan tenaga, juga bisa sedekah dengan harta, memberikan siapapun itu, entah saudara dengan kita silaturahim dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus yaitu memberikan makanan. Jadi sedekah makanan secara khusus ini juga pahalanya besar di bulan Ramadan. Karena man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairihi, karena mithlu ajrihi ghair annahu la yang kusu min ajri shaim. Jadi orang yang dia berpuasa, orang yang memberi makan orang yang puasa. Jadi kalau istilahnya itu apa? Bagi-bagi takjil. Orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, dia akan diberikan pahala sesuai pahalanya orang yang puasa tadi. Jadi kita puasa dapat pahala, kita ngekei mangan wong poso juga dapat pahalane poso, pahalane ra kurang, kita pahalanya double. Jadi kopi pas jadi pahalanya dia, kita dapat pahala semisal orang yang kita beri makan itu. Dia pahalanya enggak kurang, tapi kita dapat pahala seperti apa yang dia dapatkan. Ini termasuk termasuk pahala yang luar biasa jika mampu. Makanya sekarang ini banyak sekali program-program seperti itu. Berbagi buka puasa, berbagi takjil dan lain sebagainya ya. Kalau memang kita mampu ya, monggo silahkan berpartisipasi karena itu pahalanya besar. Memberikan makan bagi orang yang berpuasa itu pahalanya besar. Paham ya? Kemudian man fatara shaiman. Kemudian pahala amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu amal soleh terbaik di bulan Ramadan yaitu iktikaf. Iktikaf ini juga sebuah hal yang pahalanya luar biasa. Ketika 10 malam bulan Ramadan, 10 terakhir ini ada satu malam yang dimana malam tersebut itu seperti halnya beribadah di malam tersebut seperti halnya beribadah 83 tahun lebih, 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi enggak cuman setara tapi lebih baik lagi. Nah, kita berusaha bagaimana cara mendapatkannya ya dengan kita mencari dengan sungguh-sungguh. Afdolnya ya nek iso, karena ini kalau beberapa ulama itu menggambarkan gini, kita kita untuk bisa menuju Allah itu harus fokus.
Jalan untuk memperbaiki hati kita itu harus dengan fokus kepada Allah. Jadi kita betul-betul fokus, banyak ingat akhirat, itu seharusnya seperti itu. Tapi banyak makan, banyak minum, banyak berinteraksi dengan orang-orang, terlalu banyak, itu mencarai beraikan hati kita. Jadi kita itu harusnya, kalau orang itu selalu ingat akhirat, dia akan selalu memperbaiki amalannya, dia fokus kepada Allah. Harusnya gitu. Tapi orang yang ada itu biasanya ya mangane ukeh, mobilnya ukeh, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak kesibukan itu akhirnya mencerai beraikan hatinya. Nah, salah satu usaha untuk bagaimana kita mengembalikan fokus kepada Allah yaitu dengan mengurangi makan dan minum, dengan puasa. Puasa, disyariatkannya puasa ini adalah dengan kita agar kita bisa fokus kepada Allah. Dengan kondisi lapar, dengan kondisi haus, ini semakin orang itu merasa lemah dan butuh kepada Allah. Kemudian dengan kita iktikaf, ini semakin lagi kita memfokuskan hati kita, karena di dalam iktikaf kita masuk masjid itu berusaha ibadah kepada Allah, entah berapapun waktunya. Afdolnya ya mulai dari malam 21 sampai malam terakhir. Itu dia fokus betul-betul di masjid itu ya. Dia meninggalkan hubungan dengan makhluk. Fokus baca Quran, nek bosan maca Quran ya maca tafsir. Terus nek kesel ya turu, tangi turu, salat, maca Quran ngono terus. Ora kok nang kene ketemu karo kancane misalnya, wis sesuk nggo bakso, wis sesuk nggowo siomay. Tekan kene dadi wedangan ngalih. Seharusnya di masjid yang namanya iktikaf itu harus fokus. Sehingga betul-betul dengan iktikaf itu kita fokus kepada Allah. Dan ini adalah amal yang terbaik. Apalagi kalau kita mendapatkan fadilah, yaitu kita menjumpai Lailatul Qadar. Kalau bisa syukur-syukur bisa full 10 hari. Nek ora iso, saisone. Isone mengitok 2 jam, monggo silahkan. Syukur-syukur iso mulai dari habis isya sampai tidur, sampai ya ora tidur maksudnya ya ibadah nginep nang kono sampai menjelang sahur mulai monggo. Kalau bisa syukur-syukur sahur di situ itu lebih baik lagi. Atau sak bisanya, sekiranya bisa 1 jam 2 jam silahkan. Karena itu dia betul-betul memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah. Kalau dia bisa seperti itu, mesti oleh Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar turun, pasti dia dapat. Kemudian yang amalan yang berikutnya yaitu meninggalkan maksiat. Ini termasuk amal yang terbaik. Karena meninggalkan maksiat ini ibadah tersendiri. Bahkan panggilan Allah kepada orang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa yaitu orang yang menjalankan perintah dan juga meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, semua larangan-larangan yang kita kerjakan ini betul-betul kita rem, jane iso, sebenarnya bisa tapi kita betul-betul tahan hawa nafsu kita. Maka ini pahalanya luar biasa di bulan Ramadan. Karena itu adalah tujuan kita puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya Allah berfirman yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ya betul-betul bisa meninggalkan kemaksiatan yang ada. Paham ya? Jadi meninggalkan maksiat ini adalah ibadah tersendiri, yang ibadah tersebut ketika dilakukan di bulan Ramadan pahalanya besar. Iso ngerem hawa nafsu betul-betul, ini juga pahalanya besar. Makanya semua amalan-amalan yang disebutkan tadi berusahalah kita untuk bisa mengamalkannya. Ramadan, bumbung kita menjumpai Ramadan, belum tentu Ramadan berikutnya kita akan jumpa. Maka betul-betul kita maksimalkan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan kita rusak Ramadan tersebut dengan buang-buang umur dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik kita.
Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.